kasih Tuhan. Maha besar Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami wanita Esther ya Bapak berhimpun berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kami memuji dan membesarkan nama-Mu, Engkau hadir dalam tengah-tengah ibadah pada malam hari ini, sehingga kami selalu dipenuhi dengan Roh Kudus dan urapan Roh-Mu Tuhan selalu menyertai kami ya Bapa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau ya Bapa, baik itu pemandu pujian, singer, pemain musik, multimedia, terlebih hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Juga kami Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami ya Bapa. Bapa, kami pada malam hari ini berdoa buat teman-teman kami yang masih ada di perjalanan maupun ada di rumah. Kiranya Tuhan mengantar sampai di tempat dengan selamat dan boleh bersama-sama memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulai ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sore hari ini saya percaya bahwa keberadaan kita semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab bahwasanya Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Pujian
selamanya. Puji Tuhan, kita tetap bersuka cita dalam hadirat Tuhan, mengagungkan Dia, Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu mari kita terus setia memuji, mengagungkan Dia dalam hidup kita. Kesempatan sore hari ini saya akan memberikan kesempatan bagi ibu-ibu yang ada di sore hari ini yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang telah dialami dalam hidup ini. Saya persilakan. Yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita sore hari ini. Puji nama Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang diberikan sore hari ini. Saya mau berbagi kebaikan Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama kami mengucapkan syukur yang tiada terhingga buat Tuhan Yesus Kristus kita yang sungguh luar biasa. Saya imani, saya bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan Yesus itu baik adanya. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemarin di Eklesia mungkin sudah ya mendengar kesaksian dari Bapak Budi. Di sini kami mau menyampaikan juga di Pelwab
di mana kami sekeluarga diproses Tuhan, diizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Awal tahun 2024, khususnya di bulan Januari, ibu-ibu, kami mengalami banyak hal yang sebetulnya tidak kami harapkan, tapi Tuhan izinkan dan kami syukuri atas semua apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Pertama, sebelum Pak Budi sakit, saya dan Pak Budi diperlakukan sesuatu hal yang tidak enak terhadap saudara sendiri, ibu-ibu, dan itu membuat kami sangat-sangat kecewa, sangat-sangat sakit hati. Kami dirugikan, kami tidak dihargai, bahkan kami dipermalukan. Tapi puji Tuhan, niat kami, saya dan Pak Budi menolong, niat kami baik, tapi disalahartikan bagi saudara, jujur dari saudara Bapak Budi. Terima kasih. Dari hal itu, ibu-ibu, saya menarik kesimpulan bahwa mengiring Tuhan Yesus tidak selalu kita berjalan dalam kemudahan. Firman Tuhan katakan, langit tidak akan selalu biru, jalan tidak akan selalu rata, tapi Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai setiap anak-anaknya yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan kami berusaha, Bapak Ibu, untuk meredam sakit hati kami, kecewa kami tidak bercerita kepada siapa-siapa, tapi kami berlutut di hadapan Tuhan, mengeluarkan semua kekecewaan kami, mengeluarkan sakit hati kami. Tuhan, kami percaya Tuhan menakar air mata kami dalam kesedihan kami. Sebagai ibu-ibu mungkin tidak tahu ya Bapak Ibu, ibu-ibu, standar prinsip kita beda-beda setiap ibu. Tapi bagi kami itu sesuatu hal yang sangat-sangat mengecewakan, sangat-sangat menyakitkan. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan Roh Kudus, Roh penghibur pada kami. Kami berlutut menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan puji Tuhan, saya diberikan sukacita yang luar biasa yang melampaui segalanya itu dan memulihkan hati saya, karena kami mempunyai pemikiran bahwa kami harus mengampuni, karena itu firman Tuhan, itu perintah Tuhan, kami harus mengampuni dan mengasihi. Itu yang kami lakukan, dan puji Tuhan kami melakukan hal kebenaran itu, apa yang diajarkan Tuhan, teladan Tuhan, dan semua berlalu sampai hari ini. Kami tidak merasakan sakit hati, kami bisa mengampuni, tetap mengasihi beliaunya. Tidak satu orang ibu-ibu, tapi banyak orang. Kami istilahnya dimusuhi karena kami melakukan sesuatu hal yang menurut kami baik, mungkin menurut mereka tidak baik. Tidak apa, kami menerima dan kami mengampuni dan tetap mengasihi beliau. Yang kedua, Bapak Ibu-ibu mendengar kesaksian dari Bapak Budi kemarin. Sebetulnya operasi itu harus dilakukan di bulan September kalau tidak salah, ketika Pak Budi jatuh di pastori kemarin, dibawa ke UGD itu. Pasti ada hal yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan ketika kita mengalami suatu proses ujian. Ketika sakit di UGD, kami disarankan sama Bu Bambang dan Bu Gembala atau Pak Gembala untuk Pak Budi dibawa ke Kediri, ke spesialis THT Kediri, dan puji Tuhan di sana Pak Budi mendapatkan perawatan yang baik. Maksudnya lewat kejadian Pak Budi sakit di Budi Rahayu kemarin itu ketahuan penyakitnya Pak Budi apa. Jadi ketika dibawa ke Kediri, di THT Kediri itu sudah parah, sudah kalau istilahnya stadium 3 atau 4 gitu ya, sudah polipnya sudah menutup di lubang hidung. Jadi harus ada tindakan operasi yang harus dilakukan, itu saran dari dokter. Tapi Pak Budinya takut, ibu-ibu. Saya terus memberikan
motivasi, maksudnya memberikan arahan. Memang itu solusinya harus dioperasi Pak. Tapi takut, tetap saja takut. Ya udah, saya sabar sampai pada titik yang sudah mentok ya kemarin itu bulan Januari itu. Setelah ada kejadian itu saya kasih saya dem-dem, istilahnya saya dem-dem, saya kasih masukan, motivasi, dan saya juga terima kasih buat ibu-ibu, saudara-saudara yang sudah memperhatikan kami. Terlebih ada beberapa orang yang sangat memperhatikan kami. Terima kasih Bu Gembala yang terus memberikan kami semangat. Ada beberapa ibu yang sudah memberikan kami semangat, motivasi, semangat burut. Terima kasih. Akhirnya tanggal 22 kemarin Pak Budi harus melakukan tindakan operasi, dan puji Tuhan Bapak Ibu, operasinya berjalan dengan lancar, semua berkat bantuan doa dari ibu-ibu semuanya, dan kami sangat berterima kasih. Terlebih kami juga berterima kasih kepada Bu Gembala dan Pak Gembala yang sudah memperhatikan kami jauh-jauh dari Blitar ke Kediri. Dan waktu itu kami dengar Pak Gembala sedang ada pelayanan di Manado, dan saya berpikir belum pulang, tapi tiba-tiba pas mau ke kamar operasi itu jam 8 kira-kira muncul Pak Gembala dan Bu Gembala. Terima kasih banyak, menjadi penyemangat kami sehingga Pak Budi boleh mengalami pertolongan Tuhan. Atas bantuan doanya operasi boleh berjalan dengan lancar. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari semua serangkaian peristiwa yang kami alami, satu hal yang kami percayai bahwa Mazmur 23 berkata bahwa gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dari bagian kalimat firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 23 itu, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadam berbicara mengenai perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan sungguh nyata dalam setiap kehidupan kita yang bersandar kepada Tuhan. Tongkat adalah tuntunan. Tuhan senantiasa menuntun langkah hidup kita ketika kita benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan terima kasih buat Pak Gembala untuk tema gereja kita yang mengangkat satu tema bertahan. Puji Tuhan, sebagai seorang istri, ibu-ibu, peran kita ketika diperhadapkan dengan kondisi atau keadaan yang tidak kita harapkan dalam kehidupan rumah tangga kita harus menjadi penolong untuk suami kita harus menjadi teladan yang baik. Sikap apa yang harus kita ambil sebagai istri, sebagai ibu, sebagai penolong dalam keluarga. Kita harus benar-benar kuat dan terus bertahan di dalam Tuhan. Terlebih kita harus setia menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, dekat kepada Tuhan. Satu hal juga saya pribadi, kalau boleh mengingat semua firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala di bulan Januari, ketika saya di rumah sakit itu, ibu-ibu, saya jenuh sekali. Selama 4 hari saya di sana terasa jenuh, dan saya WA-an sama salah satu ibu, dia juga menghibur saya, maksudnya sabar Burut, sabar. Saya nggak betah, pengen pulang, nggak kerasan. Iya, biasanya umek wirawiri di rumah sakit cuma nganggur kan gitu. Nah, di sela-sela saya nganggur itu saya kembali membuka link firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gembala bahwa jangan kita datang kepada Tuhan Yesus fokus pada berkat-Nya, jangan fokus pada mujizat-Nya, tapi kita fokus pada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa ibu-ibu, kesaksian yang saya sampaikan ini biarlah juga dialami oleh ibu-ibu. Tidak hanya kita mendengar bahwa Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, tapi kita mengalami secara pribadi. Ketika
kita hidup dekat kepada Tuhan, itu tidak menentukan mukjizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita dekat kepada Tuhan, kita mampu mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Sungguh luar biasanya campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Terima kasih, sekali lagi terima kasih buat tema gereja kita, Bapak Gembala, yang kita harus bertahan. Dua Tawarikh mengatakan bahwa kita harus jangan lemah dan kita harus semangat. Karena kita harus benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan doa buat Pak Budi, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala. Terima kasih banyak. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus yang akan memberkati ibu-ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi buat dukungan materi atau spiritual buat kami sekeluarga. Terima kasih banyak yang terhingga. Puji Tuhan, ini kesaksian dari saya, semoga menjadi kekuatan buat kita semua. Kita harus menjadi ibu-ibu yang kuat dan tangguh. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita di sore hari ini. Ya, kita terus memuji Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Puji Tuhan. Firman Tuhan. Sungguh kita bersyukur memiliki Allah yang setia terhadap setiap janji-janjinya. Sebab itu mari sore hari ini seperti wanita yang datang mengurapi kaki Yesus, kita pun mau datang sore hari ini kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita minta kekuatan daripada Tuhan. Dan mari kita menjadi wanita-wanita yang kuat, yang mampu bertahan di tengah-tengah setiap proses hidup yang Tuhan izinkan kita alami. Seperti wanita mengurapimu,
Puji Tuhan. Selamat malam Ibu-Ibu Esther yang dikasih Tuhan. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa ya, senang sekali malam hari ini karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita dikumpulkan kembali di tempat ini. Kita bisa datang dalam keadaan tubuh yang sehat ya. Mari Ibu-Ibu, saya ajak Ibu-Ibu membuka kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Kita akan baca sama-sama. Sudah ya Ibu? Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekali lagi kita baca sama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Puji Tuhan. Nah, ayat ini ditulis oleh Raja Daud pada saat kondisi Raja Daud sedang tidak baik-baik saja. Saat itu dia sedang dikejar-kejar oleh anak kandungnya sendiri, Absalom, hendak dibunuh. Kita bisa bayangkan ya bagaimana perasaan Raja Daud ini. Orang yang dia kasihi berkhianat, mengejar-ngejar dia, ingin membunuh dia. Kalau yang mengejar-ngejar dia dan ingin membunuh dia itu musuhnya, mungkin lebih mudah bagi Raja Daud. Dia bisa gunakan kekuasaannya, dia bisa kerahkan tentaranya untuk membasmi musuhnya. Tapi kali ini yang berkhianat, yang ingin membunuh dia itu Absalom, anak yang dia kasihi. Kita bisa bayangkan ya bagaimana bingungnya dia, harus seperti apa dia menghadapi Absalom ini. Seringkali dalam hidup kita juga alami seperti ini. Tapi ketika Daud datang kepada Tuhan, dia berkata di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ketenangan memang menjadi sesuatu yang kita harapkan. Kita tentunya ingin hidup kita ini alami ketenangan, kita alami damai ya. Tidak dapat dipungkiri ketika kehidupan kita baik-baik saja, ketika mungkin pekerjaan kita baik-baik saja, terus keluarga kita baik-baik saja, kesehatan kita baik-baik saja, semua orang bisa tenang. Tapi ketika kita hadapi satu pergumulan, ketika kita hadapi satu masalah, mungkin kita kehilangan pekerjaan, mungkin kita alami satu penyakit yang sulit, tidak kunjung sembuh, mungkin keluarga kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Tidak banyak orang yang bisa tenang. Bahkan banyak orang yang menjadi gelisah, menjadi khawatir, menjadi takut ketika alami hal-hal yang tidak seperti yang dia harapkan. Mungkin ketika kita alami masalah, saudara seiman kita datang menghibur kita, mengatakan percayalah kepada Tuhan. Serahkan semua masalahmu kepada Tuhan. Kata-kata ini kelihatannya mudah untuk diucapkan. Tapi ketika kita alami sesuatu, ketika kita alami mungkin hal-hal yang tidak seperti yang kita bayangkan, kita tidak mudah untuk mendalami, untuk menyelami, melakukan di dalam hidup kita. Di dalam pikiran kita, mungkin kita percaya bahwa
Allah itu luar biasa. Allah sanggup menolong kita. Tapi seringkali yang terjadi, kita sudah bingung ya. Gelisah, terus cari cara sendiri, cari solusi untuk menyelesaikan masalah kita tanpa melibatkan Tuhan. Kita lupa, kadang orang yang bingung, orang yang gelisah itu tidak bisa tenang, tidak bisa berdoa, jadi dia cari solusi sendiri bagaimana menyelesaikan masalahnya dan akibatnya kita alami kegagalan. Jangankan kita, Abraham yang dijuluki bapak orang percaya itu pun pernah melakukan kegagalan untuk mempercayai Tuhan. Padahal dia julukannya bapak orang percaya. Suatu ketika Abraham itu datang ke Mesir bersama dengan Sarah istrinya, Abraham berpikir, istriku ini cantik. Kalau saya ngaku dia istriku, jangan-jangan aku dibunuh. Terus istriku diambil. Makanya dia berpikir cari cara sendiri. Terus dia berbohong mengatakan bahwa Sarah itu saudaranya. Tujuannya supaya dia selamat, supaya dia tidak dibunuh. Jadi dia mencari solusi sendiri tanpa meminta hikmat dari Tuhan. Dan ternyata Abraham salah. Abraham melakukan satu kesalahan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa seringkali kita itu sulit untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Kenapa ketika masalah itu datang kita tidak bisa tenang, kita tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Setidaknya ada 3 hal yang menyebabkan kita itu nggak bisa tenang ketika masalah datang. Kita tidak bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama itu adalah kita itu terlalu membesarkan masalah kita. Jadi kita anggap masalah kita ini sangat sulit, sangat besar. Terus kita fokus kepada masalah kita. Kita lupa bahwa kita itu punya Allah yang lebih besar dari masalah kita, yang sanggup menolong kita. Kadang di tengah kebingungan itu kita lupa. Terus kita hanya fokus kepada masalah kita. Dan inilah yang menyebabkan kita itu nggak bisa tenang ketika masalah datang. Kita sulit untuk mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Yang kedua, yang menyebabkan kita itu nggak bisa tenang. Kita berekspektasi, kita berharap Tuhan itu menyelesaikan masalah kita seperti yang kita mau. Jadi kita berharap doa kita itu dijawab ya seperti mau kita, bukan seperti maunya Tuhan. Seringkali kita seperti ini. Nah, karena ekspektasi kita ini, kita berharap doa kita dijawab seperti yang kita mau. Kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita tidak seperti yang kita harapkan, justru mungkin kebalikannya dari yang kita minta, kita jadi gelisah, kita jadi khawatir. Kita jadi kok seperti ini, kita tidak bisa tenang. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang menyebabkan kita tidak bisa tenang, tidak bisa mempercayakan hidup kita pada Tuhan adalah kita tidak biasa bergantung kepada Tuhan. Dari kecil kita biasa bergantung pada orang-orang di sekitar kita. Terus kemudian ketika kita dewasa, kita bergantung kepada pekerjaan kita bergantung pada pasangan kita bergantung pada jabatan kita bergantung pada rancangan-rancangan kita. Sehingga ketika suatu saat Tuhan izinkan apa yang menjadi gantungan kita itu hilang, mungkin kita kehilangan pekerjaan, atau mungkin kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, kita dihadapkan pada satu hal yang membuat rencana kita buyar semuanya. Kalau kita tidak biasa menggantungkan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan kecewa, kita akan gelisah, kita akan takut ketika zona nyaman kita diambil dari diri kita. Nah itu jangan pernah gantungkan hidup kita kepada sesuatu yang tidak kekal. Jangan pernah gantungkan
hidup kita kepada manusia, kepada jabatan, pada kekayaan apapun yang ada di dunia ini. Karena semua itu tidak kekal. Hanya kita bisa bergantung kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, ketika Tuhan mengizinkan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan punya maksud yang indah, mengeluarkan bangsa Israel ini dari perbudakan Mesir. Dia ingin bangsa Israel tidak lagi bergantung kepada Fir'aun, tapi mulai menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan izinkan bangsa Israel melewati padang gurun, melewati kesulitan-kesulitan, bangsa Israel ngomel. Padahal di padang gurun dia bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberi makan mereka. Tuhan menolong mereka dengan tiang awan, dengan tiang api. Bahkan mereka melihat sebenarnya bagaimana Tuhan melakukan mujizat dengan membelah laut Teberau. Tapi ketika bangsa Israel dihadapkan pada padang gurun, pada satu masalah dia lupa semuanya. Dia bersungut-sungut, dia marah dan menganggap bahwa apa yang Tuhan buat ini masih tidak ada artinya dibandingkan dengan kenyamanan yang dia dapatkan di Mesir. Bukankah seringkali kita juga seperti ini? Ketika Tuhan bawa kita ke padang gurun, kita seringkali marah, kita salah paham dengan Tuhan, kita tidak tahu apa rencana Tuhan buat hidup kita. Padahal di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi di dalam penderitaan pun sebenarnya Tuhan itu punya rencana yang indah buat hidup kita. Membawa kebaikan, membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Tapi seringkali kita salah paham dengan Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa tetap tenang ketika masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Setiap kita tidak pernah luput dari yang namanya masalah. Setiap orang pasti akan dihadapkan pada satu masalah, pada satu pergumulan yang tidak sama di setiap orang. Apa yang harus kita lakukan supaya kita itu gak takut, gak gelisah ketika kita dihadapkan pada satu masalah? Kita bisa lihat di dalam Mazmur yang ke-62 ini. Ayat yang kedua dan ayat ketiga katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Jadi supaya kita tetap tenang. Syarat yang pertama katakan hanya dekat pada Allah saja. Dipastikan kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lewat doa kita, lewat kita membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, lewat pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Di dalam firman-Nya kita akan semakin mengenal siapa Tuhan itu. Orang yang dekat itu adalah orang yang mengenal dengan baik. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin tahu seperti apa Tuhan kita itu. Tuhan kita itu Tuhan yang sempurna, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Pertolongan, perlindungan hanya ada di dalam Yesus. Karena itu ketika kita bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, ketika kita semakin mengenal siapa Tuhan kita, maka kita akan bisa tenang menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Ketenangan tidak bisa didapat di luar Tuhan.
Ketenangan tidak bisa didapat dari dunia ini. Ketenangan tidak bisa didapat dari kekayaan kita. Ketenangan tidak bisa didapat dari kekuasaan. Ketenangan tidak dapat dari backingan kita mungkin. Tapi ketenangan hanya kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan dan mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan yang kedua, bagaimana supaya kita itu bisa tetap tenang? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap tenang ketika kita menghadapi masalah, Tuhan izinkan kita hadapi satu pergumulan. Di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah supaya kita tetap tenang. Percaya kepada Tuhan, bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita, tapi juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu tidak sama. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita yakin. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu yang terbaik buat kita. Meskipun seringkali apa yang Tuhan buat itu tidak seperti yang kita mau. Seringkali apa yang Tuhan buat itu justru manusia pikir ini menyakitkan. Ini tidak seperti yang saya harapkan. Tapi kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita yakin bahwa apa yang Tuhan buat itulah yang terbaik buat kita. Dan ini memampukan kita untuk menjadi tenang ketika masalah datang. Karena kita percaya, kita yakin apa yang Tuhan baik itu yang terbaik buat saya. Apa yang Tuhan buat itu yang terbaik buat saya. Jadi tidak ada lagi keraguan. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kegelisahan. Karena dia percaya apapun yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik. Dan itu seizin Tuhan. Tuhan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan supaya kita itu tetap tenang ketika hadapi satu masalah, ketika hadapi satu pergumulan. Dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9b dikatakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Yang bisa kita lakukan supaya kita tetap tenang ketika kita hadapi satu pergumulan adalah kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Katakan semuanya apa yang kita alami kepada Tuhan. Jadikan Tuhan itu tempat curhat kita ya. Kalau secara psikologi ya, kalau kita menemukan seseorang yang bisa menampung unek-unek kita curhat terus didengarkan, ditampung itu dikatakan setengah dari masalah kita itu sudah terselesaikan. Apalagi ini kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang dibawa ke padang gurun. Kita dibawa untuk melewati setiap proses Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan mengomel. Percayalah Tuhan tidak pernah salah. Dia apa yang dia buat dalam hidup kita itulah yang terbaik buat kita. Dia ingin membentuk kita lewat proses yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Tetap bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Tetap percaya dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Mencurahkan segala apa yang kau alami kepada Tuhan. Kau akan memperoleh kelegaan. Puji Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Hatiku tenang berada dekat. Hatiku tenang berada
Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang akan memampukan kami Tuhan Yesus. Kau yang akan memampukan kami untuk melewati semuanya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami percayakan seluruh permasalahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang akan memampukan kami melewati semuanya Tuhan Yesus. Biarlah kami selalu mengatakan semuanya kepadamu. Karena akan memberi kelegaan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan di malam hari ini Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan ini Tuhan Yesus memberi kekuatan buat kami semuanya Tuhan Yesus. Para ibu-ibu Tuhan Yesus. Kami adalah penolong dalam keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk ibadah yang sangat diberkati di malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang telah hadir di malam hari ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Engkau selalu menyertainya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih, kami akan mengakhiri ibadah di malam hari ini Tuhan. Engkau sertai perjalanan pulang umat-umat-Mu sampaikan di rumah dengan selamat. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat ini, kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.